Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan tugas pembelajaran mata kuliah kajian biologi yang insya Allah kami akan mempresentasikan tugas kajian biologi tersebut dengan judul manfaat biologi dalam kehidupan. Sebelum beranjak kepada materi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Saya sendiri selaku moderator, nama saya Cece Firmansyah. Selanjutnya rekan kami ada 5 orang. Yang nomor 2 itu ada Ibu Mutia Lestari. Yang selanjutnya ada Ibu Elis Nurhayati. Dan nomor 4 ada Ibu Adetia Juniarti, dan yang kelima ada Ibu Melawati. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas kajian biologi yang berjudul manfaat biologi dalam kehidupan. Secara umum untuk kajian biologi, manfaat biologi dalam kehidupan, yang pertama adalah uraian pembahasan. Nomor 1, pengertian ilmu biologi. Kedua, pemanfaatan biologi dalam kehidupan, pemanfaat biologi dalam bidang kedokteran, manfaat biologi dalam bidang pertanian, manfaat biologi dalam bidang peternakan, manfaat biologi dalam bidang perikanan, dan yang terakhir manfaat biologi dalam bidang industri. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian ilmu biologi. Secara terminologi, biologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya makhluk hidup dan logos artinya ilmu. Sehingga biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Aspek kajian dalam biologi sangatlah luas, mencakup semua makhluk hidup baik yang berada di darat, air maupun udara. Pemanfaatan biologi dalam bidang kehidupan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemanfaatan biologi dalam bidang kedokteran. Yang kedua, pemanfaatan biologi dalam bidang pertanian. Yang ketiga, pemanfaatan biologi dalam bidang peternakan. Yang keempat, pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan. Yang kelima, pemanfaatan biologi dalam bidang industri. Yang pertama ada pemanfaatan biologi dalam bidang kedokteran. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran antara lain rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fusi sel atau hibridoma, antibodi monoklonal, sel punca, dan lain-lain. Peran biologi dalam bidang kedokteran telah membantu dalam memahami fungsi dan struktur tubuh manusia, perkembangan penyakit, dan juga membuka harapan baru untuk pengobatan dan kesehatan manusia. Salah satu contohnya adalah proses bayi tabung yang sangat bermanfaat bagi para ibu yang sulit untuk mendapatkan keturunan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bagian 2, yaitu pemanfaatan biologi dalam bidang pertanian. Pertanian itu kan menjadi salah satu pilar utama dalam keberlangsungan hidup manusia, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung kesuksesan pertanian yang produktif, terdapat peran sentral ilmu biologi dalam menghadirkan inovasi dan kemajuan dalam sektor ini. Nah, biologi juga membantu petani untuk menghasilkan panen mereka yang berkaitan dengan cara mengelola tanaman, lahan, perairan, dan lain-lain. Pastinya, kemajuan ini juga didukung oleh ilmu biologi yang diterapkan pada teknologi pertanian. Adapun manfaat biologi dalam bidang pertanian adalah aplikasi ilmu biologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas tanaman dan ternak. Contohnya seperti teknik rekayasa genetika
yang digunakan untuk menciptakan tanaman tahan lama dan penyakit. Adapun contoh lain yaitu contohnya manusia yang dapat mengembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok, populasi, stek batang, dan lain-lain. Nah, teknik itu ditemukan berkat adanya ilmu biologi dan rekayasa genetika dilakukan untuk menciptakan bibit unggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga tentang pemanfaatan ilmu biologi dalam bidang peternakan. Manfaat ilmu biologi dalam bidang peternakan yaitu pengembangan pakan ternak, peningkatan kesehatan ternak untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak yang berkualitas. Selain itu, pemanfaatan ilmu biologi dengan teknologi juga dapat berperan dalam memproduksi bibit unggul melalui teknik hibridisasi. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan, yaitu diantaranya adalah pembentukan organisme poliploid, budidaya hewan-hewan seperti udang windu, lobster, kerang mutiara, ikan hias, sampai ikan sungai, serta bagaimana cara meningkatkan kualitas hewan-hewan air. Yang selanjutnya ialah poin kelima, yaitu pemanfaatan biologi dalam bidang industri. Pada bidang industri, ilmu biologi banyak sekali digunakan terutama dalam bidang industri makanan dan obat. Pada industri makanan, biologi digunakan dalam pemanfaatan bakteri baik untuk menghasilkan makanan fermentasi agar tubuh lebih mudah menyerap nutrisi, seperti roti, yogurt, nata de coco, dan masih banyak lagi. Pada kesimpulan materi kali ini, yaitu pengetahuan mengenal makhluk hidup dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai macam masalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, energi, lingkungan, kesehatan, bahkan sosial dapat diatasi dengan ilmu kesehatan, bahkan sosial dapat diatasi dengan ilmu biologi. Dalam kesimpulan materi kali ini yaitu tentang pengetahuan mengenai makhluk hidup dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai macam masalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, energi, lingkungan, kesehatan, bahkan sosial dapat diatasi dengan ilmu kesehatan, bahkan ilmu sosial dapat diatasi dengan ilmu biologi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 dari mata kuliah kajian biologi tentang manfaat biologi dalam kehidupan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.